Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya Rani Pertiwi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Samarinda, akan melaksanakan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Indra Yudhistira, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Indra hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rani. Baik Pak Indra. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Pak ya. Jadi ini tujuannya agar nanti saat pembelajaran di kelas, ketika saya melakukan kegiatan observasi, nanti Pak Indra bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas sekarang ini. Baik Pak, jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Indra. Siap. Boleh ya Pak ya? Boleh. Baik, kalau boleh tahu ini kelas berapa Pak ya yang akan Bapak ajar? Siap. Jadi saya mengajarnya nanti di kelas 11-9. Jumlah siswanya 34 di hari Senin. Jadi jam pertama dengan kedua setelah upacara. Hari Senin ya Pak ya? Siap, benar. Baik. Terkait tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini? Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai kepada peserta didik saya nanti adalah yang pertama pasti diskusi. Nanti ada diskusi, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis bentuk molekul berdasarkan teori Vesper. Dan yang kedua, melalui diskusi juga peserta didik dapat meramal. Jadi meramal bagaimana bentuk daripada suatu senyawa kimia. Baik. Berarti materinya ini tentang bentuk molekul ya Pak ya? Benar, bentuk molekul. Kalau boleh tahu untuk area pengembangannya, Bapak pengennya itu pengembangan yang dikembangkan untuk siswa Bapak ini apa Pak? Pengembangannya pastinya tentang diferensiasi Bu ya. Jadi kemudian ice breaking juga, karena saya merasa peserta didik saya ketika belajar itu cenderungnya diam, kemudian tidak bergairah. Nah, saya meningkatkan gairahnya dengan cara ice breaking, kemudian diferensiasi, proses, produk, dan satunya lagi saya lupa ingat Bu. Diferensiasi konten ya Pak ya? Oh siap konten, siap. Ya, baik. Kalau boleh tahu model pembelajaran yang Bapak akan gunakan apa ya Pak ya? Model pembelajaran saya nanti problem based learning, PBL Bu ya. Jadi nanti saya ada LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana di situ nanti ada suatu kasus di mana nanti peserta didik akan mencoba menemukan cara problem solvingnya seperti apa nanti. Baik, berarti berbasis masalah ya Pak ya? Siap. Benar. Kalau strategi pembelajarannya ingin strategi yang seperti apa Pak? Strateginya nanti karena tadi diskusi, berarti nanti ada kelompok, kemudian mereka seperti biasa Bu, ada presentasinya, mereka nanti akan menyelesaikan suatu problemnya seperti apa, kemudian dipresentasikan dan temannya nanti akan menanggapi apa yang nanti yang dihasilkan, kemudian kalau disepakati ya sudah, berarti itulah jawabannya. Untuk penilaian atau evaluasi pembelajarannya bagaimana Pak? Penilaian pastinya presentasi Bu, itu pasti saya nilai. Kemudian saya sebelumnya akan ada pretest juga, nanti rencananya akan ada pretest untuk mengukur kemampuan dasarnya. Jadi kan kalau misalnya teori Vesper berarti dia harus menentukan konfigurasi elektronnya. Kemudian setelah itu nanti ada post-test. Post-testnya itu ya setelah kita belajar tadi, kelompoknya sudah presentasi, tidak jauh-jauh dari situ hasil daripada penilaiannya nanti. Baik, berarti ada pretest, ada post-test, dan ada penilaian presentasi. Presentasi, betul. Tentunya juga nanti dinilai keaktifan mereka waktu bekerja sama ya Pak ya, berdiskusi. Siap. Baik Pak Indra, saya rasa sudah cukup. Saya hanya ingin tahu saja arah pembelajaran yang akan Pak Indra laksanakan, karena nanti yang akan saya amati juga berkaitan dengan hal itu Pak. Siap Ibu. Dan nanti di hari Senin ya Pak ya, Pak Indra semoga dapat melaksanakan dengan maksimal, kemudian dapat terwujud tujuan pembelajarannya sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah Bapak rancang. Baik. Terima kasih Pak Indra atas waktunya. Sampai bertemu lagi Senin ya Pak ya. Pada kegiatan observasi. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Ada yang lain dari sini? Ada. Siapa? Nurul Putri.
Nurul Putri sakit. Siapa lagi? Ahmad Rizky sakit juga. Evalisa sakit. Tiga-tiganya sakit. Ya, jadi izin. Udah. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit pada pertemuan hari ini diberikan kesehatan. Amin. Nah, yang teman kita yang izin ini tadi semoga juga dilancarkan urusannya. Ya, nanti kembali ke sekolah besok atau seterusnya nanti juga aman ya. Amin. Amin. Nah, oke. Sebagaimana yang telah ada di papan tulis kita bahwa hari ini kita akan belajar tentang bentuk molekul ya. Oke, bentuk molekul. Kabar tadi sudah saya tanyakan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke ya. Kemudian, kita speaking. Ice breakingnya ada 3. Yang pertama, silakan berdiri. Berdiri dulu. Berdiri. Sudah? Yang kedua, peregangan otot. Mungkin tadi habis upacara tadi agak kaku, silakan dilemaskan ototnya. Ya, joget kan boleh. Ya, sudah. Kemudian yang ketiga, kita tepuk semangat. Masih kita tepuk semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Aplaus dulu kita semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Nah, ada yang masih ingat nggak? Materi kita pertemuan yang lalu itu apa? Jenis ikatan. Oke, sebelum kita nanti lanjut, saya mau tahu dulu nih ada berapa jenis ikatan kimia? 4. Ada yang disebutkan apa yang pertama? Silakan Alif. Itu Pak, ada ikatan ion. Ikatan ion. Ya. Pengertiannya boleh bisa nggak? Jadi ikatan ion Jadi jenis ikatan tarik menarik antara unsur-unsur itu untuk senyawa logam. sama non-logam. Oke, berarti ya betul. Jadi tarik menarik atau serah terima elektron ya. Yang kedua, ya silakan Zalika. Selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Jadi ikatan kovalen koordinasi ini terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama. Namun elektron yang digunakan secara bersama tersebut hanya berasal dari salah satu atom. Contohnya pada proses pembentukan O3 atau lebih dikenal dengan ozon. Nah, jadi betul yang disampaikan Zalika, ikatan kovalen koordinasi atau bahasa halusnya atau kasarnya pemberian pasangan elektron bebas, tapi yang ditransfer itu yang menerima tidak memiliki elektron. Jadi dikasih cuma-cuma ya. Oke, yang ketiga apa ketiga? Ikatan kovalen. Kovalen itu kan adalah ikatan yang terjadi penggunaan bersama, ya. Kalau tadi serah terima, kemudian ada bersama. Ada ikatan logam? Nah, silakan lagi novel. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi pada suatu logam seperti Fe, Cu, N2, Co, Au, dan Ag. Oke, betul. Jadi ikatan logam terjadi ya logam pada umumnya besi, seng, aluminium dan seterusnya ya. Benar. Sebenarnya banyak, ada ikatan hidrogen, ikatan van der Waals dan sebagainya. Tapi nanti ya kita bandingkan yang 4 ya. Ya betul ya, jenis-jenis ikatan kimia. Nah, yang hari ini kita akan belajar memahami bentuk molekul dengan teori Vesper. Vesper ya, VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion atau gaya tolakan pasangan elektron valensi. Oke, tujuan kita, ada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk molekul pada suatu senyawa kimia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat meramal. Nah, kita meramal hari ini bentuk molekul yang terjadi pada suatu senyawa kimia. Ada 2 tujuan hari ini. Nah, ada kegiatan apa? Diskusi. Jadi kita akan membuat kelompok. Nah, sesuai dengan gaya belajar kita yang kita sudah lihat pada pertemuan sebelumnya ya. Sudah ingat? Masih ingat nggak kelompoknya? Masih. Ya. Nah, pretest silakan. Silakan pretest. Sebelumnya kita akan lihat. Oke, sudah duduk?
sesuai dengan kelompoknya? Kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kelompok 1 saya beri nama kelompok linear. Kelompok apa? Linear. Kelompok 2 saya beri nama kelompok trigonal. Nomornya apa? Kelompok 3 tetrahedral. Tetrahedral. Kelompok 4 piramida trigonal. Sebut. Piramida trigonal. Kelompok 5 kelompok oktahedral. Coba disebut. Oke. Siap, karena sudah siap semuanya untuk melakukan diskusi, silakan ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil bahan belajar dan LKPD-nya. Silakan. Kelompok 1, ini 1. Kelompok 3 apa? Maju dan 3. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 5 ya. 4. Nanti piramida sama kelompok oktahedral. Sama. Sudah semuanya dapat LKPD-nya? Sudah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya sambil dilihat bahan belajarnya. Untuk bahan belajar saya sudah siapkan, tetapi saya bebaskan kembali kepada anak-anakku sekalian. Boleh, karena gaya belajarnya beda-beda, boleh lihat di YouTube silakan, boleh lihat secara auditori, misalnya cuma rekaman bisa, mau lihat posternya tentang bentuk molekul bisa, mau lihat bentuknya PPT atau PowerPoint-nya bentuk-bentuk juga bisa. Saya serahkan ke masing-masing anak untuk melihat sumber belajar yang lain selain yang saya sebutkan. Silakan kalian baca kemudian dikerjakan KPD-nya. Gimana? Pusing? Tidak pusing ya? Wah, yang pusing, oke aja. Mana ngomongnya Lip, kelompok tetrahedral? Kelompoknya Zalika, tetrahedral? Aman ya? Mantap. Sudah. Oke, sudah selesai dikerjakan LKPD-nya? Ya. Oke, saya minta semua kelompok nanti akan maju ya. Oke, kita mulai. Siapa yang mau duluan kelompok yang pertama maju? Oke, kelompok 4. Kelompok piramida trigonal silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok di piramida trigonal akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu bentuk molekul berdasarkan teori Vesper. Di sini kami mendapatkan 3 senyawa CH4, H2O, NH3. CH4 itu PeI-nya ada 4, PeB-nya 0, notasi Vespernya berarti AX4 atau AX40, AX4E0. Bentuknya tetrahedral. Lalu ada H2O, PeI-nya 2, PeB-nya 2, lalu ada notasi Vespernya di sini AX2E2, bentuknya bengkok atau V. Lalu ada NH3, PeI-nya 3, PeB-nya 1, notasi Vespernya AX3E1, bentuknya segitiga piramida. Ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan. Silakan, siapa sebut namanya Nak? Perkenalkan nama saya Kafida Zainah, perwakilan dari kelompok linear. Jadi saya dari kelompok linear ingin bertanya kepada kelompok piramida trigonal. Jadi pertanyaannya, mengapa setiap senyawa memiliki bentuk molekul yang berbeda? Terima kasih kelompok linear. Ya, silakan. Jadi jawabannya, setiap senyawa memiliki bentuk molekul yang berbeda karena struktur dan ikatan antar atomnya berbeda. Bentuk molekul ditentukan oleh jenis dan jumlah atom, cara atom-atom tersebut terikat satu sama lain, serta gaya tolak-menolak antara pasangan elektron yang ada di sekitar atom pusat menurut teori Vesper atau Valence cell electron pair repulsion. Mana? Sudah? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Cukup. Sudah ya? Silakan di closing, ditutup. Begini saya dari kelompok piramida trigonal. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bos yang mulia, kelompok piramida trigonal. Oke.
Oke, tadi sudah maju kelompok piramida trigonal. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Oke, kelompok yang ketiga, berarti kelompok linear. Silakan maju, kelompok linear. Nah, silakan. Oke, sip. Ada 7 ya? Ya 7. Ya salah nih. Oh, 7. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang bentuk molekul berdasarkan teori Pesper. Ya. Yang pertama adalah CO2. POI-nya 2, POB-nya 2. Notasi Pespernya AX2B2. Bentuk molekul bentuk bengkok bentuk P. Yang kedua BF3, POI-nya 3, POB-nya 0. Notasi Pespernya AX3B0. Bentuk molekulnya trigonal planar. Yang ketiga SO2, POI-nya 2, POB-nya 2. Notasi Pespernya AX2B2. Ya, bentuk molekulnya bentuk bengkok bentuk P. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Nila Dila, perwakilan dari kelompok trigonal. Izin bertanya, jika mengikuti rumus Pesper, N3 seharusnya memiliki bentuk tetrahedral. Namun kenyataannya bentuk yang kalian hasilkan itu berbentuk piramida trigonal. Mengapa demikian dan faktor apa yang menyebabkan Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok trigonal. Jadi saya di sini menjawab, dalam merumuskan molekul atau geometri, pasangan elektron bebas tidak dihitung atau tidak digunakan karena terdapat satu pasangan elektron bebas. Satu pasangan bebas katanya ya. Mana? Oke, aman. Ada lagi? Aman? Cukup. Oke, silakan di closing, ditutup. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing saja. Oke, tadi kita sudah semua kelompok sudah presentasi 5-5-nya 5 kelompok jadwal kita. Selanjutnya adalah kita akan melaksanakan post test. Nah, silakan anak sekalian ada barcode yang mau ditampilkan dan tampilkan depan. Di scan, kemudian dikerjakan soal post testnya mulai dari sekarang. Ya, oke, silakan dikerjakan post testnya. Kalau kalian tadi menyimak yang teman-teman sampaikan, insya Allah bisa dikerjakan post testnya. Kalau enggak, nah itu bahaya nanti. Nah, selanjutnya tibalah kita di akhir. Siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Siapa? Saya. Nindya. Mantap, silakan Nindya. Oke, jadi kesimpulan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah teori Pesper atau Valence Cell Outcome Transfusion adalah teori yang menjelaskan bentuk molekul berdasarkan gaya tolak-menolak antar pasangan elektron dari sekitar atom pusat. Pasangan elektron, baik yang serikat maupun yang bebas, akan mengatur sejauh mungkin untuk meminimalkan gaya tolak-menolak sehingga menghasilkan bentuk molekul tertentu. Lalu ada beberapa bentuk molekul berdasarkan teori Pesper. Yang pertama linear, segitiga planar, tetrahedral, piramida trigonal, lalu oktahedral. Siap, oke. Jadi betul yang disampaikan oleh Nindya. Aplaus untuk Nindya. Benar yang disampaikan oleh Nindya bahwa teori Pesper tergantung pada tolakannya ya, tolakan pasangan elektron bebas. Semakin banyak pasangan elektron bebasnya, maka gaya tolaknya semakin besar. Kalau semakin besar gaya tolaknya, berarti bentuk molekulnya juga akan berbeda. Jadi bisa yang awalnya kalau H2O linear, jadinya bentuk bengkok jadi bentuk P ya, karena ada 2 pasangan elektron bebasnya, PEB-nya ya. Oke, betul kesimpulan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita refleksikan kegiatan kita pada hari ini. Coba saya minta beberapa orang lah sebutkan perasaannya hari ini seperti apa, senangkah atau gimana kah? Siapa yang mau sampaikan? Nah, silakan juga. Perasaan saya ini sangat senang. Tenang.
Senangnya di mana? Dapat ilmu baru. Asik, dapat ilmu baru ya. Panas nggak? Enggak juga ya, saya kepanasan soalnya. Jadi mudah-mudahan kelas kita dikasih AC nanti. Siapa lagi? Juga sudah, siapa lagi? Satu orang lagi lah, perempuan. Siapa? Ayo, siapa? Freya, mana Freya? Coba Freya. Ilmu-ilmu baru sih sama dengan Dirga ya. Oke, jadi kita hari ini dapat ilmu baru, ilmunya luar biasa, sehingga nanti bisa diterapkan ketika nanti kimia saat kuliah nanti ya. Oke, selanjutnya saya mau kalian membuat suatu produknya. Ini tugas kelompoknya ada sudah kan kita buat. Tugas produknya adalah silakan kalian buat, mungkin bisa presentasi, bisa berupa video dan sebagainya sesuai dengan kemauan kalian tentang bentuk molekul. Pak, saya senangnya yang rekaman suara, ya sudah, jadi rekaman suara aja. Bentuk molekul dari H2O adalah, ini direkam suaranya. Ada yang mau buat video seperti video YouTube, silakan. Nah, tugas ini kita kumpulkan 1 minggu dari sekarang sebelum pertemuan minggu depan kita laksanakan ya. Sepakat? Oke. Sekian pada kesempatan hari ini. Kalian sudah luar biasa, sudah belajar dengan baik, dengan hebat. Semoga untuk pertemuan yang akan datang juga seperti ini ya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu kita masuk melakukan observasi pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan saya, yaitu Bapak Indra Yudhistira. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Pada kegiatan kali ini yaitu kita akan melakukan pasca observasi ya Pak ya. Yang kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi di kelas. Nah sekarang ini tujuannya adalah saya akan mengajak Bapak mengobrol banyak hal, terkhususnya pada kegiatan mengajar yang telah Pak Indra laksanakan sebelumnya kemarin. Sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak ya. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Indra setelah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas kemarin Pak? Perasaan saya sangat senang, kemudian tertantang sih Bu. Mungkin kedepannya di materi-materi selanjutnya ya mungkin saya bisa menerapkan yang Ibu sampaikan, yang Ibu arahkan ke saya mengenai cara mengajar yang baik itu seperti apa. Itu nanti kayak gitu sih Bu. Perasaan saya sangat senang pokoknya Bu. Senang ya Pak ya? Iya dong. Kemudian lalu bagaimana perasaan Bapak dengan adanya kehadiran saya sebagai supervisor dalam ruang kelas tersebut? Ya. Apakah ada bedanya? Ya tentu sebagai manusia Bu, pasti ada bedanya Bu ya. Ketika saya mengajar sendirian, kemudian tiba-tiba ada supervisor yang di belakang mengamati saya, pasti ada gugup sedikit. Tapi ya saya berusaha semaksimal mungkin Bu, profesional, mengajar sesuai dengan panduan yang saya buat, modul ajar yang saya buat sesuai dengan apa ya saya berusaha. Tapi kalau ditanya gimana ya pasti deg-degan, kemudian ada perasaan was-was, takut lah Bu biasanya. Biasalah Bu. Baik. Tapi saya lihat kemarin penampilannya juga sudah oke Pak ya, nggak kelihatan gugup kok Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak, bisa Pak Indra ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Bapak laksanakan di kelas? Ya baik Bu, terima kasih. Jadi kemarin hari Senin itu saya mengajar di kelas 9. Itu materinya tentang pokoknya itu adalah ikatan kimia.
Kemudian submaterinya lagi di bawahnya itu adalah bentuk-bentuk molekul. Nah, itu tujuannya ada dua, kemarin sudah saya sampaikan. Ada yang satu mengidentifikasi bentuk molekul, kemudian yang kedua ada meramalkan bentuk molekul suatu senyawa kimia. Seperti biasa Bu, pembukaan, salam, kemudian saya sampaikan ke anak-anak bagaimana kabarnya, kemudian absensi atau presensi, kehadirannya kita doakan yang tidak hadir, sakit, kemudian kalau ada dispen lomba kita doakan semoga menang. Kemudian pastinya setelah itu saya berikan ice breaking. Ada ice breaking kemarin, saya coba-coba ice breaking, berdiri, kemudian peregangan otot, kemudian tepuk semangat. Setelah itu baru ada lagi saya nyampaikan tujuan pembelajaran. Sudah tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan. Ada pretest. Setelah pretest, kemudian saya masuk kegiatan intinya. Jadi inti itu saya mengajar sedikit gambaran umum mengenai bentuk molekul, kemudian saya berikan bahan belajar, kemudian ada LKPD-nya, mereka sambil berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan itu Bu, sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada auditori, visual, kinestetik, kemudian ada visual kinestetik, audio visual. Jadi ada 5 atau 6 kelompok, 5 kelompok Bu, 5 kelompok kemarin kalau saya nggak salah. Sudah dibagikan. Kemudian setelah dikerjakan, mereka sudah menggunakan sumber belajar yang sudah saya siapkan. Saya juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk mencari sumber belajar di luar itu. Jadi bisa YouTube misalnya, poster, kemudian bisa berupa infografis mungkin, atau rekaman audio, sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian mereka diskusi. Setelah diskusi mereka memecahkan masalah. Ada masalah yang saya masukkan ke dalam LKPD mereka kerjakan, kemudian mereka presentasi. Setelah itu presentasi setiap kelompoknya, kemudian ada tanya jawab, ada semacam tanya jawab, kemudian sudah dijawab, kemudian akhirnya kami post test. Jadi setelah post test itu saya sampaikan kepada siswanya bahwa kalau mereka mempelajari apa yang disampaikan oleh teman-temannya pada saat maju, pasti pada saat post test bisa dikerjakan. Kemudian setelah itu kegiatan penutup. Penutupnya itu saya kemarin yang pertama saya menyampaikan kepada siswa atau peserta didik siapa yang mau menarik kesimpulan atas apa yang kita pelajari pada hari itu. Kebetulan Nindya Anggun, salah satu murid saya, peserta didik saya, memberikan kesimpulan panjang pokoknya, dan pada intinya saya sangat senang. Kemudian saya tekankan, saya berikan penguatan bahwa benar yang disampaikan oleh siswa kita, peserta didik kita, bahwa bentuk molekul berdasarkan VSPR itu berdasarkan gaya telaahnya, pasangan elektron valensinya. Kemudian setelah itu refleksi itu saya sampaikan kepada peserta didik bahwa apa yang mereka rasakan pada saat itu, senangkah, sedihkah, atau nggak ngerti sama sekali kah, boleh dalam bentuk apapun kalimatnya. Kemudian di dalam sticky note Bu, disampaikan di situ, kemudian nanti di sticky note, kemudian dari kertas juga sih kemarin, kemudian dikumpulkan ke saya. Kemudian saya baca, ternyata banyak beragam Bu, luar biasa banyak sekali refleksi mereka luar biasa. Kemudian setelah itu seperti biasa saya tutup dengan apa yang saya sampaikan nanti di untuk pelajaran selanjutnya, itu tentang hibridisasi, mohon dipelajari di rumah supaya nanti minggu depannya kita tinggal melakukan sesuai dengan pembelajaran lah yang kita terapkan. Setelah itu penutup sudah salam, kemudian berdoa, kemudian saya terakhir itu juga ada speakingnya lagi sekali, tepuk semangatnya lagi sekali, kemudian selesai, kemudian ganti jam pelajaran. Itu mungkin Bu secara singkatnya. Baik, wah lengkap sekali Pak. Kemarin yang sudah saya perhatikan memang seperti itu, jadi udah terbacanya atau tersampaikannya tujuan pembelajaran dari Bapak, kemudian anak-anak mengikuti ice breaking dengan penuh semangat, akhirnya mereka juga semangat mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan. Kemudian ada diferensiasi, kemarin saya lihat ada diferensiasi konten dan produk sesuai dengan apa bakat mereka atau keinginan mereka. Jadi apa mereka misalnya auditori atau bagaimana itu ya Pak ya? Ya. Kemudian juga untuk pretest dan post test kemarin sudah saya lihat juga sudah bagus. Ini Pak, kemudian untuk model pembelajarannya apakah menurut Bapak juga sudah terlaksana? Model pembelajaran saya kan memang itu problem based learning. Saya rasa sudah terlaksana dengan baik. Saya sampaikan ada kasus di situ, ada masalah.
kemudian mereka bisa pecahkan. Alhamdulillah bisa dipecahkan. Saya rasa sih Bu bisa tercapailah problem PBL yang saya masukkan dalam modul ajar saya dan saya sudah terapkan di kelas itu. Iya, sudah berjalan sintang-sintangnya Pak ya? Iya, insyaallah Bu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai hambatan. Hambatan nih Pak ya, apakah hambatan dalam pelaksanaan kemarin apa ada atau tidak? Hambatan Bu ya, kalau menurut saya sih lebih cenderung kepada kesiapsiagaan siswa sih Bu. Jadi ketika saya membagi kelompok itu masih ada siswa yang cenderung bingung dia. Saya di kelompok mana ya? Saya kelompok mana ya? Jadi kita harus berikan panduan lagi. Kamu kelompok sini nak, kamu kelompok sini nak. Jadi kesiapsiagaannya mereka. Kemudian juga menurut saya sedikit mungkin daya tangkapnya sih Bu ya. Jadi mungkin di kelas 11-9 itu karena mereka heterogen, jadi cenderung kita harus mengulang-ulangi materi-materi yang mungkin berkaitan dengan konseptual. Jadi kalau mereka konsepnya nggak paham atau miskonsepsi, itu bisa jadi nanti ketika mengerjakan problem yang kami sampaikan dalam LKPD itu tidak terlaksana sih Bu. Menurut saya seperti itu hambatan. Mungkin di setiap kelas yang saya ajar itu hambatannya sih Bu. Terutama di kelas 11-9 ini pokoknya. Berarti hambatannya kesiapsiagaan dari siswa sama daya tangkapnya itu Pak ya. Terkait hambatan tersebut Pak, kira-kira alasan apa sih menurut Bapak kok bisa hambatan itu terjadi? Kalau menurut saya mungkin Bu ya personal Bu ya, tapi ya kita tak bisa juga sih, tak bisa menyalahkan siswanya. Mungkin dari pribadi saya, mungkin gurunya saya sendiri mungkin kurang memperhatikan peserta didik saya sehingga hal itu bisa terjadi. Harusnya mungkin saya memang harus berulang-ulang menyampaikannya itu, tapi saya hanya sekali aja menyampaikan atau 2 kali, sehingga ya muridnya atau peserta didiknya ya merasa masih kurang, padahal saya harus sampaikan berulang-ulang. Kalau kesiapsiagaan mungkin saya harusnya ya setiap saya mengajar mungkin saya harus perhatikan anak-anaknya. Ini kelompok sekian ya naknya, diulangi terus lagi ya. Mungkin saya hanya beberapa kali aja sehingga anaknya ya kurang nangkap sebenarnya Bu. Itu menurut saya mungkin. Baik. Untuk itu apakah Bapak punya solusi dari hambatan tersebut Pak? Mungkin solusi saya Bu ya ke depannya ya itu tadi Bu, mungkin saya harus betul-betul belajar mengidentifikasi peserta didik saya. Oh si ini memang mungkin harus memang diperhatikan secara khusus. Saya harus kamu di sini nak ya, di sini dan seterusnya. Kemudian mungkin saya juga harus mengidentifikasi setiap kelas bahwa kelas ini memang perlu bimbingan ekstra. Jadi kasih materinya memang harus betul-betul lengkap, proporsional lah, jangan juga terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit, supaya nanti mereka bisa tangkap. Mungkin itu menurut saya sih Bu. Berarti harus ada perhatian lebih untuk siswa secara personal ya Pak ya. Baik, sangat luar biasa kemarin yang sudah Bapak laksanakan. Kemudian ada rencana nggak Pak kapan apa yang akan tindak lanjut tersebut itu kapan lagi akan terjadi? Ya, baik, untuk tindak lanjut mungkin setelah ini pertemuan kita ini Bu, saya akan terapkan. Tapi mungkin minggu depan kita sudah semesteran, kami di sekolah kami semesteran, sekolah kita semesteran. Mungkin setelah ini di tahun ajaran bukan Bu, semester depan di semester genap saya mungkin akan melaksanakan saya akan merancang ulang kembali modul ajar di mana betul-betul saya akan memperhatikan keadaan peserta didik itu supaya nanti tujuan pembelajaran kemudian kegiatan pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Kemudian pada saat pengambilan nilai pun akhirnya kita bisa sama-sama puas, jadi peserta didik puas terhadap hasil belajar, saya juga sebagai guru juga puas terhadap apa yang saya sampaikan kepada peserta didik saya. Mungkin itu sih Bu. Baik, semoga nanti waktu sudah terlaksana rencana aksinya kita bisa bertemu lagi Pak ya. Siap. Saya akan tanyakan kembali apakah itu sudah berjalan atau belum. Siap. Gitu, Pak ya. Siap. Baik, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Semoga kita sebagai pendidik bisa selalu memprioritaskan yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada murid. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.